Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang manajemen keuangan internasional, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara inflasi suku bunga dan nilai beli, di mana di sini disusun oleh saya sendiri yaitu Realina Lingkaratri SEMM. Oke, langsung aja pada saat laju inflasi sebuah negara naik relatif terhadap laju inflasi negara lain, maka demand atas valutanya menurun karena ekspornya menurun atau menyusul naiknya harga. Jadi di sini ketika laju inflasi sebuah negara naik, tentu negara naik terhadap negara lain, maka permintaan atas valutanya atau valuta asingnya, falasnya itu menurun karena ekspornya juga akan menurun. Lalu selain itu konsumen dan perusahaan dalam negara yang memiliki inflasi tinggi cenderung meningkatkan konsumsi impor mereka. Jadi kalau misalkan ada negara yang mengalami inflasi nih, tentu dia akan meningkatkan konsumsi impornya, seperti itu. Kedua, tekanan ini menciptakan penurunan atas nilai valuta dari negara yang memiliki inflasi tinggi. Yang pertama, saya akan masuk ke teori paritas daya beli, teman-teman. Teori paritas daya beli atau purchasing power parity atau teman-teman bisa singkat dengan PPP atau 3P ya. Di sini merupakan teori paritas daya beli berfokus pada hubungan inflasi dan nilai tukar. Jadi dia fokus ke inflasi dan nilai tukar. Teori ini menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi antar dua negara. Jadi di sini namanya nilai tukar akan ini ya mengikuti perkembangan zaman, berarti mengikuti adanya perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, untuk teori paritas daya beli sendiri ada dua, teman-teman. Yang pertama ada bentuk absolut dan bentuk relatif. Bentuk absolut di sini hukum satu harga, dan bentuk relatif itu disebut dengan relative form. Kita masuk ke yang bentuk absolut, di mana menyatakan bahwa harga dari produk-produk yang sama di dua negara yang berbeda seharusnya sama jika diukur memakai valuta yang sama. Jika terdapat perbedaan harga, maka akan terjadi perubahan permintaan sehingga harga yang satu akan mendekati harga yang lain. Jadi contohnya nih ya, ada satu produk nih yang sama dibuat sama si Amerika dan Inggris, teman-teman. Harga di Inggris lebih rendah jika diukur memakai valuta yang sama. Maka permintaan produk tersebut akan meningkatkan di Inggris dan menurun di Amerika karena Amerika harganya lebih tinggi. Pada akhirnya akan mendorong harga produk pada tingkat yang sama dan kenyataannya biaya transportasi, kuota tarifnya akan mencegah bentuk absolut PPP itu sendiri ya, sehingga perbedaan harga akan tetap ada. Jadi walaupun ditambahin dengan apa namanya biaya transportasi, tarif kuota dan lain-lain, memang dia mencegah absolut PPP, tapi tetap ada perbedaan harga karena kan dari awal saja harganya sudah berbeda seperti itu. Nah, kalau bentuk relatif di sini adalah bentuk ini memperhitungkan ketidaksempurnaan pasar seperti biaya transportasi, tarif, dan kuota. Jadi di sini ketidaksempurnaan pasar ya. Karena ketidaksempurnaan pasar, harga dari produk-produk yang sama di negara-negara yang berbeda bisa jadi tidak sama walaupun diukur memakai valuta yang sama. Ini udah jelas adanya perbedaan karena di pasarnya aja ini sudah berbeda. Latar belakang teori PPP itu kenapa? Yang pertama itu karena jika dua negara menghasilkan produk yang saling substitusi atau saling ini ya, saling mensubstitusi itu berarti kan saling melengkapi, permintaan produk berubah jika laju inflasi berbeda. Jadi di sini digunakan ketika si laju inflasinya itu berbeda yang melatar belakangi. Lalu segini contohnya ya, bila harga bila harga di Amerika Serikat meningkat 9%, sementara di Inggris 5%, akan menyebabkan Amerika Serikat meningkatkan impornya dari Inggris. Lalu konsumen Inggris akan menurunkan impornya dari Amerika Serikat. Ini kan berkebalikan ya, karena si Inggrisnya itu lebih rendah. Harga barang Inggris naik dengan persentase yang lebih rendah, seterusnya akan mendorong pound sterling, mata uang Inggris itu untuk naik. Perpindahan konsumsi dari Amerika Serikat ke Inggris akan terus terjadi sampai nilai pound sterling mengalami apresiasi, sampai ke tingkat harga untuk produk Inggris
oleh konsumen Amerika Serikat mendekati sama dengan harga produk yang sebanding dengan yang dibuat Amerika Serikat dan sebaliknya. Jadi di sini adanya perbedaan ya, Inggris dan Amerika, otomatis nanti si Inggris dipaksa untuk apresiasi nih nilai mata uangnya biar mendekati nilai si Amerika Serikat. Besarnya apresiasi pound sterling untuk mencapai equilibrium baru adalah 4%, di mana itu 9% dikurangi dari 5% dari sini. Nah, gitu ya teman-teman. Ini tadi contoh untuk yang relatif. Pastinya akan menyesuaikan nilai yang tinggi karena kan si nilai rendah akan mengalami apresiasi. Lanjut untuk derivasi paritas daya beli, di mana teman-teman mengetahui indeks harga domestik itu H, indeks harga negara lain itu F, laju inflasi itu IH, laju inflasi negara lain itu IF, indeks harga barang domestik itu PH, persentase perubahan nilai valuasi itu EF, rumusnya itu EF sama dengan 1 plus IH dibagi dengan 1 plus IF min 1. Formula ini mencerminkan hubungan antara laju inflasi relatif dengan nilai tukar menurut PPP. Jadi jika nilai si laju inflasi itu lebih besar daripada nilai laju inflasi negara lain ataupun persentase perubahan nilai valuta asing dan hasilnya itu nilainya positif, maka valuta asing akan mengalami apresiasi terhadap valuta asing domestik pada saat inflasi domestik melebihi inflasi luar negeri. Sebaliknya, jika si laju inflasi itu lebih rendah dan nilainya itu negatif, maka valuta asing akan mengalami depresiasi ya, berkebalikan terhadap valuta asing domestik pada saat inflasi di negara tersebut melebihi inflasi domestik. Contohnya ya, kita langsung aja ke contoh. Jika ada nilai tukar awal berada pada kondisi equilibrium, kemudian valuta domestik mengalami nilai inflasinya 5%, sementara negara lain mengalami inflasi sebesar 3%. Jadi menurut teori PPP, nilai falas tersebut akan mengalami penyesuaian. Kita masukkan ke rumus yang tadi, hasilnya yaitu 0,0194 atau 1,94%. Ini kan positif, berarti falas mengalami apresiasi sebesar 1,94% sebagai reaksi terhadap tingginya inflasi di negara itu relatif terhadap negara lain. Tapi kalau hasilnya negatif, berarti falasnya mengalami depresiasi seperti itu. Ini kalau untuk ke contoh yang negatif, nilai tukar berada di equilibrium, negara asal mengalami inflasi 4%, negara lain mengalami inflasi 7%. Dimasukkan ke rumus hasilnya yaitu minus 2,8%. Artinya bahwa falas seimbang harus mengalami depresiasi sebesar 2,8% sebagai reaksi terhadap tingginya inflasi di negara asing terhadap inflasi domestik atau dari negara luar negeri terhadap inflasi domestik. Nah, ini mengapa paritas daya beli tidak terjadi? Dia tidak terjadi karena adanya faktor-faktor lain yang berpengaruh. Jadi misalkan adanya faktor yang selain falas itu ya, yang menggerakkan pasar uang asing, terus bisa juga tidak ada produk substitusi. Jadi si antara negara itu tidak terjadi substitusi produknya. Maka di sini tidak terjadi paritas daya beli. Nah, tadi kita sudah ke PPP, teman-teman. Berarti ini lanjut ke, karena sudah ke PPP, kita lanjut ke Fisher. Dampak Fisher internasional atau EFA, di mana di sini adalah efek Fisher, teori yang menyatakan bahwa suku bunga nominal terdiri dari suku bunga real dan ekspektasi atas inflasi. Teori ini menggunakan suku bunga, bukan selisih laju inflasi, untuk menjelaskan mengapa nilai tukar berubah sepanjang waktu. Kalau yang tadi kan berkesinambungan ya antara inflasi dan suku bunga, sedangkan kalau ini menjelaskan selisih nilai tukar sepanjang waktu. Nah, dampak Fisher merupakan dampak dari suku bunga beban risiko nominal yang mengandung tingkat pengembalian real dan ekspektasi inflasi. Nah, IFA ini menyatakan bahwa seorang investor yang secara periodik berinvestasi dalam sekuritas-sekuritas luar negeri secara rata-rata akan meraih pengembalian yang sama dengan pengembalian yang bisa diperoleh dalam negeri. Jadi kenapa dia pengen berinvestasi di luar negeri? Karena pengembalian atau return-nya itu yang dihasilkan itu sama dengan dalam negeri, kayak gitu kan. Sehingga akan mengalami depresiasi pada negara yang memiliki suku bunga tinggi. Jadi dia otomatis akan menanamkan sahamnya atau investasi pada
suku bunga yang menguntungkan dia, kayak gitu. Investasi dalam sekuritas-sekuritas jangka pendek ke luar negeri bisa menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada investasi domestik. Nah ini ya, tadi kita udah belajar tentang, PPP dan IFF, lalu yang tentang IRP itu teman-teman belajar pada sesi sebelum UTS. Di sini perbandingan antara teori, IRP, PPP, dan IFF. IRP di sini paritas suku bunga dan ini paritas daya beli, dan IFF itu paritas tadi Fisher Internasional. Di mana, untuk premium atau diskon, kalau untuk IRP makanya kurs forward, tapi kalau yang PPP dan IFF makanya kurs spot. Terus kalau IRP itu selisih suku bunga dan ini kalau yang PPP selisih inflasi dan IFF itu selisih suku bunga. Ini teman-teman bisa baca di buku ya. Ini ada, saya juga ngambil dari buku. Kesimpulannya pada teori ini kurs forward suatu valuta dalam hubungannya dengan valuta lain akan mengandung premium atau diskon kalau di sini. Karena pakainya kurs forward. Kurs forward maksudnya. Sesuai selisih suku bunga antara dua negara. Karenanya convert interest arbitrasenya tidak akan memberikan pengembalian yang lebih baik daripada pengembalian domestik. Jadi dia ada diskon. Tapi kalau yang di PPP, kurs spot ya, yang dipakai dari suatu valuta dalam hubungannya dengan valuta lain akan berubah sebagai reaksi terhadap perbedaan laju inflasi antara dua negara. Jadi ini ada perbedaan adanya reaksi dari laju dua negara. Konsekuensinya daya beli konsumen pada saat membeli barang di dalam negerinya tersendiri akan sama dengan daya beli pada impor dari negara lain. Tapi kalau yang Fisher, kurs spot dari suatu valuta dalam hubungannya dengan valuta lain akan berubah sesuai dengan selisih suku bunga antara dua negara. Kalau ini selisih suku bunga, kalau yang tadi adalah reaksi terhadap laju inflasi. Konsekuensinya dari perspektif investor domestik, asal pengembalian dari sekuritas-sekuritas pasar luar negeri secara rata-rata tidak akan lebih baik jadi dibandingkan dengan uang pasar uang di domestik. Jadi nggak akan jauh gitu ya return-nya seperti itu. Nah, itu intinya teman-teman, thanks, terima kasih atas partisipasinya yang sudah mau bersedia menonton dan memahami materi ini. Semoga yang menonton dan memahami materi ini dapat mengerjakan ujian ya nantinya. Nanti tapi kalau misalnya teman-teman ada yang belum paham bisa ditanyakan pada WhatsApp grup pada jam mata kuliah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.